kedekatannya dengan Soekarno dan posisi strategisnya membuatnya masuk dalam daftar tokoh yang harus disingkirkan di zaman Orde Baru. Keberadaannya di luar negeri inilah yang secara tidak langsung menyelamatkan nyawanya di malam naas itu. Ia lolos dari gelombang penculikan yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira lainnya. Selamat dari pembantaian PKI, jalan cerita Khairul Saleh tamat di tangan Orde Baru. Khairul Saleh adalah simbol dari generasi idealis yang berani bermimpi besar, namun akhirnya dikorbankan oleh dinamika kekuasaan dan kerakusan kekuasaan. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, karena hari ini kita masih dalam suasana memperingati betapa senangnya Indonesia di masa lalu ya, menyambut kemerdekaan negara ini. Saya akan mencoba bercerita tentang seorang dari Minangkabau yang sangat berjasa di balik pembacaan proklamasi kemerdekaan. Dan beliau juga berjasa mencetuskan Indonesia menjadi negara kepulauan dan menentukan batas wilayah Indonesia. Tapi akhir hayatnya menjadi bulan-bulanan negara sendiri dan meninggal dalam penjara, menjadi bulan-bulanan negara yang telah diperjuangkannya selama ini. Siapakah sosok yang akan saya ceritakan ini? Saya akan bercerita tentang kisah Khairul Saleh. Dia adalah sebuah narasi tragis tentang idealisme, perjuangan, dan pengkhianatan dalam pusaran sejarah Indonesia. Ia bukan hanya tokoh politik, tapi juga seorang pejuang yang berani menantang arus demi cita-cita kemerdekaan dan keadilan. Khairul Saleh lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat, dengan gelar adat Datuk Padukorajo. Ia adalah anak dari Ahmad Saleh, seorang dokter yang pernah dicalonkan menjadi anggota Volksrat, dan Zubaidah binti Ahmad Marzuki. Setelah orang tuanya bercerai saat ia berusia 2 tahun, Khairul diasuh bergantian oleh ibunya dan pamannya, sebelum akhirnya dibawa ke Medan oleh sang ayah. Jadi pendidikan awalnya sangat baik. Dia pernah sekolah di ELS Bukit Tinggi, HBS di Medan, dan kemudian Koning Willem III School di Batavia. Ia juga sempat kuliah di Rechtshoek School, sekolah tinggi hukum. Namun aktivitas politiknya membuat studinya terganggu. Masa muda beliau adalah seorang penggemar dari Muhammad Yamin. Di mana Muhammad Yamin berpidato, dia datang ke sana. Jadi Khairul Saleh aktif dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yaitu P3I, dan menjadi salah satu tokoh utama dalam peristiwa Rengas Dengklok. Dia menculik Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Dia otaknya. Nah, suatu ketika Khairul Saleh berlibur di Bukit Tinggi. Khairul Saleh bertemu dengan Yohana Siti Menara Saidah. Nah, tapi saya tidak tahu ya apa hubungannya Yohana Siti Menara Saidah ini dengan Menara Saidah yang ada di Jakarta, yang dikonon kabarnya miring itu. Jadi Yohana Siti Menara Saidah ini adalah putri dari Lanjumin Datuk Tumanggung. Beliau adalah tokoh pers nasional dan masnin. Sama dengan Khairul Saleh, Yohana juga bersekolah di Batavia ketika itu. Di tahun 1940, kedua sejoli ini menikah di rumah uak atau kakek Khairul Saleh, Datuk Sulaiman Rajomudo di Lubuk Jantan. Namun hingga akhir hayatnya, Khairul Saleh tidak memiliki keturunan. Pada tanggal 14 Agustus, diringkas saja, Jepang menyerah kepada sekutu dengan pengumuman oleh Clement Attlee dan Harry S. Truman bahwa Jepang melakukan kapitulasi yang diikuti pidato oleh Hirohito yang menyatakan bahwa Jepang mengakhiri perlawanan. Pada pukul 10 pagi, sekelompok pemuda melakukan rapat di Taman Ismail Marzuki yang merupakan sebuah kebun binatang pada saat itu ya. Sekarang Taman Ismail Marzuki. Jadi mereka mencapai beberapa keputusan penting. Keputusannya itu seperti ini: pemuda siap berjuang sampai titik darah penghabisan, persatuan total dari semua unsur dalam masyarakat, siap menjalani latihan secara intensif untuk membela tanah air. Nah, langkah lanjutan yang dilakukan oleh para pemuda ini adalah mengadakan rapat di sebuah ruangan lembaga bakteriologi di Pagangsaan Timur, Jakarta, yang sekarang menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945, pada jam 8 malam, rapat ini menghasilkan beberapa keputusan dipimpin oleh Khairul Saleh sendiri. Jadi keputusannya itu mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan hari itu juga, tanggal 15 Agustus. Khairul Saleh menunjuk Witkana, Darwis Karimuddin, dan Subagio untuk menemui Soekarno dan Hatta menyampaikan keputusan rapat, namun dengan catatan kemerdekaan tidak diproklamasikan melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Membagi tugas kepada mahasiswa, pelajar, dan pemuda di seluruh Jakarta untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Rapat ini dihadiri oleh Khairul Saleh sendiri, Johar Nur dan Kusnandar, Subagio, Subianto, Joyo Hadikusumo, Margono Joyo Hadikusumo, dan Wikana beserta GS Armansyah. Nah, keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang ya, zaman dulu, atau pukul 10 malam pada zaman sekarang ini di rumah kediaman Insinyur Soekarno, Pegangsaan Timur, sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 56 Jakarta. Tuntutan Wikana agar proklamasi dinyatakan oleh Insinyur Soekarno pada keesokan harinya. Pernyataan ini menegangkan suasana saat itu karena ia juga menyatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan pemuda tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu, Insinyur Soekarno menjadi marah dan melontarkan kata-kata yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak akan melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya akan bertanya kepada wakil-wakil PPKI besok. Khairul merupakan salah satu tokoh penting di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Soekarni, Wikana, dan pemuda lainnya dari Menteng 31. Ia akhirnya tetap menculik Soekarno dan Hatta dan membawa dua tokoh itu menjauh dari Jakarta menuju Rengas Dengklok, Jawa Barat. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Khairul Saleh dan kaum pemuda menuntut agar kedua tokoh ini segera membacakan teks proklamasi secepatnya. Akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno resmi membacakan teks proklamasi di Jakarta. Nah, Khairul Saleh selama hidup pernah menjabat sebagai pertama itu Menteri Urusan Veteran pada 1957 sampai 59. Karena Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan pada tahun 1959 sampai 1964. Ketua MPRS dari 1960 sampai 1966. Ia dikenal sebagai tokoh yang mengusulkan konsep negara kepulauan dengan batas teritorial 12 mil laut yang disahkan pada 13 Desember 1957. Atas jasa-jasanya, Khairul dianugerahi gelar kehormatan Jenderal TNI. Jadi kedekatannya dengan Soekarno membuatnya menjadi bagian dari lingkaran inti kekuasaan, namun juga menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan dari lawan politik. Singkat cerita, pada sidang kabinet di akhir tahun 1964, Khairul Saleh pernah mengeluarkan sebuah dokumen yang berjudul Resum Program dan Kegiatan PKI Dewasa Ini. Tapi dokumen ini menyatakan bahwasannya PKI akan melakukan kudeta terhadap presiden setelah kegagalan revolusi tahun 1945. Dokumen ini dianggap oleh kelompok PKI menjatuhkan wibawa PKI di mata Soekarno, sehingga dia sebenarnya sempat menjadi target dalam gerakan 30 September 1965. Namun dicoret karena pada malam tragedi G30S, Khairul Saleh sedang berada di luar negeri. Ia dikabarkan tengah menjalankan misi diplomatik di luar negeri. Kemungkinan bisa di Jerman atau di Swiss untuk urusan industri dan pertambangan, kira-kira seperti itu. Keberadaannya di luar negeri inilah yang secara tidak langsung menyelamatkan nyawanya di malam naas itu. Ia lolos dari gelombang penculikan dan yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira lainnya. Setelah kembali ke Indonesia, Khairul Saleh mendapati situasi politik berubah drastis. Ketika itu Soeharto mulai mengambil alih kekuasaan dan siapapun yang dekat dengan Soekarno dicurigai kedekatannya dengan Soekarno, dan posisi strategisnya membuatnya masuk dalam daftar tokoh yang harus disingkirkan di zaman Orde Baru. Jadi dia ditahan oleh militer tanpa proses hukum yang jelas, tidak ada pengadilan, tidak ada pembelaan, ia menjadi tahanan politik.
Khairul Saleh meninggal dunia pada 8 Februari tahun 1967 di rumah tahanan militer Jakarta. Jadi penyebab kematiannya tidak pernah dijelaskan secara resmi sampai sekarang ini. Banyak yang meyakini bahwa ia wafat karena tekanan politik dan perlakuan buruk selama penahanan. Ia meninggal sebagai tokoh revolusioner yang dilupakan oleh sejarah resmi pada zaman Orde Baru gitu itu. Selamat dari pembantaian PKI, jalan cerita Khairul Saleh tamat di tangan Orde Baru. Jadi Mukhtar Lubis juga menyebutnya sebagai tokoh pahlawan tragis yang menjalani nasib dengan penuh kesadaran. Khairul Saleh adalah simbol dari generasi idealis yang berani bermimpi besar, namun akhirnya dikorbankan oleh dinamika kekuasaan dan kerakusan kekuasaan. Itulah perjuangan orang Minang yang generasi berikutnya tak pernah menuntut apa-apa hingga berganti kekuasaan demi keutuhan dan persatuan bangsa yang sejahtera. Ingat, agar bangsa ini sejahtera, jadi berapapun orang Minang yang telah berjuang dan akhirnya naas di tangan para pemimpin, rakusan pemimpin di Indonesia ini, sampai hari ini tidak pernah menuntut apa-apa, itu hanya demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Demi kesejahteraan bangsa Indonesia, ingat itu. Jika bangsa Indonesia sudah tidak sejahtera lagi, jangan salahkan tokoh-tokoh pemuda dari Minang ini akan muncul lagi untuk bersuara kembali demi keutuhan bangsa Indonesia. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.